Halo semua, apa kabar? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia. Bersama saya Iwayan Juni Antara. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian berpikir diakronik atau yang bisa disebut kronologis. Berpikir kronologis dapat diartikan sebagai berpikir yang bersifat runut atau tersusun berdasarkan urutan waktu. Kronologi adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa. Setelah kita membahas tentang pengertian diakronik atau kronologis, berikutnya kita akan membahas tentang manfaatnya. Yang pertama, kronologi dalam peristiwa sejarah, membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Sedangkan yang kedua, kronologi juga dapat membantu untuk membandingkan kejadian dalam sejarah, dalam waktu yang sama, di tempat berbeda, yang terkait peristiwanya. Sejarah itu diakronik, maksudnya adalah, ketika kita berpikir secara diakronik, maka kita akan memikirkan suatu peristiwa di suatu tempat dari waktu A, ke waktu B. Maka dari itu, istilah lain dari diakronik adalah cara berpikir kronologis. Kronologi dalam sejarah, mempelajari dan menyusun peristiwa sejarah akan selalu terkait dengan waktu. Waktu adalah sesuatu yang selalu bergerak dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Berikut ini adalah beberapa contoh peristiwa kronologis. Yang pertama yaitu, terjadinya Perang Diponegoro, tahun 1825 sampai tahun 1830. Contoh yang kedua yaitu, Gerakan Zionisme, tahun 1897 sampai tahun 1948. Adapun contoh yang ketiga, yaitu, era reformasi, 1998 sampai dengan sekarang. Misalkan saja kita ambil contoh, peristiwa Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830, maka fokus pikiran kita, terhadap peristiwa antara Pangeran Diponegoro, dengan pemerintah Hindia Belanda, antara tahun 1825 sampai tahun 1830, itulah merupakan salah satu proses berpikir mengkaji sejarah. Selain itu, pemikiran kita pun akan tertuju pada peristiwa sebelum tahun 1825 atau setelah tahun 1830, karena untuk memahami terjadinya Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830 itu diperlukan pengkajian tentang apa yang melatar belakangi peristiwa itu, sebelum tahun 1825. Begitu pula dengan pemikiran kita diarahkan pada waktu setelah tahun 1930. Maka dari itu kita harus mengkaji pengaruh, dampak, atau perkembangan selanjutnya dari peristiwa tersebut. Setelah dari tadi kita membahas tentang berpikir diakronik atau kronologis dalam sejarah, selanjutnya pada bagian kedua kita akan membahas pengertian tentang berpikir sinkronik dalam sejarah. Berbeda dengan cara berpikir diakronik yang menunjukkan cara berpikir yang memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang, berpikir sinkronik justru menekankan pada struktur di bagian mana tempat terjadinya peristiwa. Cara berpikirnya meluas dalam ruang, tetapi terbatas dalam waktu. Maksud pernyataan meluas dalam ruang adalah pengkajiannya tidak hanya berfokus pada satu objek atau peristiwa, tetapi meluas kepada objek-objek lain yang berkaitan, yang terjadi pada saat bersamaan. Sebagai contoh, saat kita ingin mengkaji tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka perhatian kita terfokus pada proses kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945, serta peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan dengan proses proklamasi tersebut, pada tanggal itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat berpikir secara diakronik dan sinkronik. Pembahasan secara diakronik memberikan pemahaman dinamis terhadap kehidupan sosial yang terus bergerak, berproses, dan bertransformasi. Sedangkan pemahaman secara sinkronik memberi pemahaman yang meluas. Penggabungan cara berpikir sinkronik dan diakronik, dapat menghasilkan pemahaman bukan hanya tentang apa yang terjadi, melainkan juga mengapa sesuatu terjadi. Demikian pembahasan kita mengenai cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat, jangan menyerah.